Giroud puas dengan kinerja para pemain muda Milan. Olivier Giroud senang dua golnya bisa membawa AC Milan meraih kemenangan atas FC Köln. Ia turut memuji penampilan para pemain muda Diavolo di laga itu. Milan mengawali pramusim dengan meraih kemenangan. Rossoneri mampu menumbangkan FC Köln di Rhein-Energien Stadium pada laga bertajuk Telecom Cup 2022 hari Minggu 17 Juli 2022. Olivier Giroud menjadi bintang kemenangan Milan usai memborong dua gol pada menit ke-16 dan 36. FC Köln hanya bisa membalas dari Florian Dietz di menit akhir laga. Dua gol Giroud pada laga ini lahir dari proses yang terbilang indah. Gol pertama Giroud sempat mencip bola melewati kiper Köln, sementara gol kedua tercipta dari sepakan melengkung terukur ke sudut gawang lawan. Giroud mengaku puas bisa mencetak gol dan membawa Milan meraih kemenangan. Ia menilai kemenangan sangat penting untuk menyongsong laga-laga berikutnya. Penyerang asal Prancis itu juga senang dengan penampilan timnya yang banyak memainkan pemain muda di laga kontra FC Köln itu. Pelatih Milan Stefano Pioli memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda seperti Yacine Adli, Nikos Michelis, Emil Roback, Andre Kobis hingga Marco Bresciani. Selalu bagus memulainya dengan gol. Kami melakukan dengan sangat baik di babak pertama, ujar Giroud dikutip dari situs Milan. Para pemain muda sangat melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saya benar-benar sangat senang. Selalu menjadi hal yang baik untuk memenangi laga pertama meskipun hanya di laga uji coba. Tambah dari Olivier Giroud. Akhirnya, nomor punggung 7 AC Milan memiliki tuan baru. Pada pekan ini, Samu Casejo akhirnya secara resmi merampungkan kepindahannya ke Valencia. Kondisi itu membuat nomor punggung 7 yang ia kenakan sejak 2018 silam nganggur dan tak memiliki tuan. Namun kondisi seperti itu tak berlangsung lama karena tepat pada malam ini waktu Indonesia, AC Milan melalui akun media resminya menunjukkan jika nomor punggung 7 kini memiliki tuan baru yaitu Yacine Adli. Adli sebenarnya merupakan pemain Milan yang sejak musim panas tahun lalu merampungkan kepindahannya ke Milan. Namun berdasarkan kesepakatan transfer, pemain Prancis itu dipinjamkan selama satu musim penuh ke Bordeaux. Di ajang Liga 1, penampilan Yacine Adli cukup baik dengan sukses mencatatkan 36 penampilan dengan sumbangsi 1 gol dan 7 assist. Dalam sesi latihan perdananya di Milanello, pemain sepak bola berusia 21 tahun itu juga tampil cukup membosankan. Selain pengumuman tentang pemilik baru nomor punggung 7, AC Milan juga memberitahukan nomor punggung yang dipakai Tommaso Pobega dan akan memakai nomor 32. Setelah menjalani masa peminjaman di Pordenone, Spezia dan Torino, akhirnya Pobega dipercaya oleh Stefano Pioli untuk mengawal lini tengah AC Milan mulai musim ini. Madrid sempat ingin akhiri masa pinjaman Brahim Diaz di Milan lebih awal. Brahim Diaz bermain selama 45 menit dalam pertandingan persahabatan melawan FC Köln yang berhasil dimenangkan oleh Rossoneri dengan skor 2-1. Saat dapat dikatakan tak terlalu sukses, ia tampil gigih. Akan tetapi faktor kunci yang menjadi sorotan adalah ia hampir meninggalkan klub. Musim pertama pemain asal Spanyol tersebut bersama Diavolo sejatinya cukup menjanjikan dan berakhir dengan sangat baik sehingga masa pinjamannya diperbarui selama 2 tahun. Kendati demikian, musim lalu ia justru mengecewakan lantaran setelah mampu mengawali musim ini dengan cukup baik, ia justru benar-benar meredup. Pada kenyataannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh AS, Los Blancos bahkan mempertimbangkan mempercepat masa pinjaman gelandang serang 22 tahun tersebut untuk membantunya mengembalikan karirnya ke jalur yang seharusnya. Hubungan mereka dengan Rossoneri sangat baik dan dalam hal tersebut cukup mudah dilakukan. Namun kedua belah pihak sepakat untuk menghormati kerjasama pinjaman tersebut setelah sempat membahasnya. Real Madrid sendiri tengah memantau situasi dengan seksama
bersama dan mereka tentu berharap agar dia bisa melakukan peningkatan kualitas musim ini. Di sisi lain, publik sedikit banyak sudah bisa memastikan bahwa Milan tak akan mengaktifkan klausul pilihan pembelian yang mereka miliki dalam kontraknya yang sebesar 22 juta euro atau setara dengan 333 miliar rupiah. Begini detail tawaran ketiga AC Milan untuk merekrut Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere sedang bersiap untuk melakoni Piala Super Belgia malam ini dan laga ini bisa menjadi pertandingan terakhirnya untuk klub Brugge. Laporan di Italia mengatakan jika AC Milan telah siap untuk meluncurkan tawaran ketiga mereka. Penyerang Belgia berusia 21 tahun itu telah menjadi target utama Rossoneri di pasar transfer musim panas ini. Ketelaere dinilai sangat cocok untuk sistem permainan Stefano Pioli di AC Milan. Malam ini ia dan klub Brugge akan berhadapan dengan Gen di Piala Super Belgia dan sang pemain berharap untuk mengakhiri waktunya bersama klub kota kelahirannya dengan trofi kelima. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, AC Milan siap mengirimkan tawaran ketiga mereka ke klub Brugge untuk menggait Charles de Ketelaere. Adapun kesepakatan baru senilai 30 juta euro ditambah 5 juta euro bonus yang hanya beberapa juta di bawah tawaran Leeds United. Milan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain Belgia berusia 21 tahun itu yang akan menandatangani kontrak 5 tahun senilai 2,5 juta euro bersih per musim. Diavolo Rosso diyakini telah siap untuk membuat langkah yang menentukan dalam pasar transfer mereka yang sejauh ini masih sunyi. Diam-diam AC Milan akan luncurkan tawaran untuk pemain Napoli ini. Menurut sebuah laporan di Italia, AC Milan disebut telah menyiapkan tawaran untuk merekrut pemain Napoli, Eljif Elmas. Rossoneri mencari gelandang serang baru yang bisa bermain sebagai nomor 10 atau trequartista di skuad Stefano Pioli. Target utama Rossoneri sebetulnya adalah Renato Sanchez dan Charles de Ketelaere. Namun sejauh ini belum ada perkembangan berarti soal transfer ini. Seperti dilansir di MW, Milan diam-diam sedang mengerjakan kesepakatan untuk Eljif Elmas dan Rossoneri diyakini akan segera mengajukan penawaran ke Napoli dalam waktu dekat. Kembali pada bulan Juni kemarin, dilaporkan bahwa Milan telah meminta pihak Napoli untuk menginformasikan tentang pemain depan Macedonia berusia 22 tahun itu. Jadi sebetulnya Elmas adalah target lama Milan dan mungkin bisa menjadi pilihan untuk pasar transfer musim panas ini. Di kontrak Napoli hingga 2025, Elmas mencetak 3 gol dan memberikan 5 assist dalam 37 penampilannya di Serie A musim ini di bawah Luciano Spalletti.